Oke, kita lanjutkan saja ceritanya di episode sebelumnya yang Jagak bertanya untuk menjadi pemimpin dari kultus ini apa yang harus saya lakukan, tanya yang Jagak. Pertama-tama kau bantu aku berdiri dari sini dulu. Setelah duduk Pak Tua itu pun berkata di kultus ini banyak sekali orang yang mau jadi pemimpin dan kehadiranmu ini sudah menjadi variabel berbeda bagi mereka, lalu apa yang harus aku lakukan, kata yang Jagak. Kemudian Pak Tua itu pun menyerahkan sebuah kotak misterius, di dalamnya berisi kitab ilmu bela diri dari Radiant League dan juga nama-nama daftar anggota kultus demonik, dan di dalamnya juga berisi topeng legenda mengatakan dewa jahat menciptakan naga dan dewa bijak mengirimkan seorang pahlawan untuk menghentikan sang naga itu. Dan ini topeng yang dikenakan pahlawan itu. Ini kalau dilihat seperti topeng biasa, tapi kalau aku pakai ini dapat memunculkan jubah dan dapat menangkal segala racun dan bisa mencegah orang bisa mengenaliku. Tidak diragukan lagi, ini adalah salah satu dari 5 artefak dari kultus demonik ini, artefak suci. Kemudian Pak Tua itu berkata sebaiknya kau gunakan itu karena dengan menggunakan itu kau tidak bisa dikenali dan kekuatannya akan jadi meningkat 50% karena kau sudah menguasai Heavenly Demon God dan kemungkinan kamu akan menghadapi 30% dari anggota kultus atau mungkin bisa 50%, tapi tidak perlu khawatir. Dapatkan setengah dari tetua dan 7 Secret Palace sebelum Heaven Festival 0F. Radiant Light diadakan itu sudah cukup untuk menjadikan pemimpin, waktumu hanya 4 bulan, ucap Pak Tua itu. Kau harus menyamar, bisakah kau melakukannya? Apa menyamar, ucap yang Jagak. Kenapa kau tidak mau, ucap Pak Tua itu. Oke, akan kulakukan, ucap yang Jagak. Katanya kau pengen memperkuat kekuatanmu, banyak dari mereka memiliki bakat luar biasa tapi dia tidak memihak pada siapapun. Kemudian Pak Tua itu menarik tuas, coba lihat ini, kita mulai dari orang ini namanya Well Taisik. Well Taisik? Apa, kalian membicarakan orang Sinting? Yang ku kenal, apa kau mengenalnya, tanya yang Jagak. Dia selalu melakukan segala sesuatu dengan baik sebelum istrinya meninggal. Setelah kematian istrinya, dia menjadi pecandu narkoba. Benar, dia itu dulunya adalah penjaga pribadi pemimpin kultus di Radiant Palace, ketua skuad Guangmyung Heavenly Demon, tapi hari-harinya dihabiskan di tempat kumuh. Kemudian yang Jagak berkata, ayo kita pulang. Lalu gimana dengan airnya, sudah kau buang saja. Dengan melangkah keluar dia pun meninggalkan tempat itu. Kemudian Sin berpindah di sebuah pegunungan, di sana ada air terjun, di bawah air terjun ada sebuah desa tempat tinggal orang-orang kumuh. Tempat ini disebut Desa Tear Kreek, seperti namanya air terjunnya. Seperti air mata orang-orang di sana. Di desa itu dipenuhi orang-orang yang kalah judi, orang yang kehilangan keluarganya, bahkan para kriminal yang kabur semua tinggal di situ. 2 Radiant Palace dan 7 Secret Palace tidak peduli dengan tempat ini karena menurutnya tidak ada cara menyelamatkan atau mendapat untung dari mereka, dan diperlihatkan semua pada bersujud rapi di bawah terik matahari. Mama, bisakah kita pulang, kepalaku pusing sekali, ucap anak itu. UPS jangan bicara seperti itu, ucap ibunya menyuruhnya. Diam, seorang petinggi akan datang, tahan rasa pusingmu, kalau mau bertahan hidup kamu bisa melakukannya kan? Sebenarnya siapa yang datang sampai kita harus melakukan ini, apa dia berniat bicara dengan mayat setelah kita mati? Jaga mulutmu, tidak dengar kalau pemimpin muda yang akan datang, apa si mesum itu, dia datang semuanya menunduk, tundukkan kepala kalian kalau tidak mau mati, ucap warga di situ. Dan diperlihatkan di atas perahu yang Jagak sedang melihat-lihat banyak bunga-bunga yang berada di desa itu. Pemimpin muda, lihat banyak sekali orang yang menyambut kita, ucap Yal Yoltak. Kemudian mereka pun menepi dan kemudian kepala desa pun berlutut, pemimpin muda, saya menyambut kedatangan Anda, kenapa Anda rela mengotori kaki Anda untuk datang ke tempat rendahan ini? Seketika mereka pun berlutut, puja kekuasaan kultus Radiant League, horai-horai, ucap penduduk di situ dengan kerasnya. Kemudian yang Jagak bergumam, kekuasaan banyak untuk para raja tapi sepertinya banyak sekali yang saya harus rubah. Apa kamu kepanasan, tanya yang Jagak. Tidak panas sama sekali, aku tidak kepanasan sama sekali, ucap kepala desa. Apa ada orang di sini yang kepanasan? Sontak orang-orang di situ mengelap keringatnya yang sudah bercucuran. Apa yang kau tunggu, cepat antarkan kami baik-baik sebelah sini, ucap kepala desa. Dan di dalam kediaman si kepala desa mereka pun meminum secangkir teh. Anda sudah datang jauh-jauh ke sini, tapi mohon maaf, ada keperluan apa yang membuat Anda ke tempat rendahan?
Ini tanya kepala desa, tidak ada masalah, omong-omong lokasi kalian tidak jauh dari pasar tapi tempat ini lebih buruk dari perbatasan Utsa itu, apa bunga-bunga itu selalu di sana, tanya yang jaga. Kemudian kepala desa menjawab, maaf aku kurang paham dengan tanaman, ya sudah kau pergi saja, kalau begitu saya pergi, kalau Anda butuh sesuatu silahkan panggil saya, ucap kepala desa pemimpin. Mudah, harusnya kita bisa menemukannya lebih cepat karena tempat ini sangat kecil, tidakkah menurutmu ini? Aneh, tanya yang jaga. Apanya yang aneh, jawab Yaliyoltak, apa tidak merasakan keanehan ketika kau melihat mereka, tanya yang jaga, bunga-bunga dan kalinya sangat indah. Kurasa memang tidak ada, apalagi pemimpin muda, apa kau sedang mabuk, gumam Yaliyoltak, apa seharusnya aku bunuh saja orang ini? Tidak ada jejak pertanian, meski jumlah yang tinggal di sini banyak, mungkin mereka cuman beli makanan dari pasar, toh bertani di gunung tidaklah mudah, ucap Yang Yoltak sambil makan. Di sini lahannya sangat subur, airnya juga jernih, apa mereka memanjat air terjun untuk pergi ke pasar? Ya, terus apa alasan lain dari tempat ini? Disebut desa Tear Cekik, disebut begitu karena mereka hidup dengan ketidakpunyaan. Semua orang di sini cuma duduk diam tanpa bekerja, ucap Yaliyoltak, bagaimanapun juga, aku harus menyelidikinya, antarkan aku, ucap yang jagak berdiri hendak untuk pergi. Apa kau tanpa makan dulu sebentar, ucap Yaliyoltak. Dan Sin pun berpindah, dilihat kepala desa pergi ke suatu tempat, sialan kenapa dia bisa datang jauh-jauh ke tempat ini, ucap kepala desa, apa orang Sinting itu menyadari sesuatu, kalau beneran dia datang karena itu mungkin aku bisa memihak pemimpin muda dan naik ke puncak San. Kemudian dia pun pergi menemui seseorang pria misterius, kepala desa itu pun melempar uang ke orang itu. Ini sepertinya lebih sedot dari bulan kemarin, ucap pria misterius itu karena pemimpin muda datang ke sini, ucap kepala desa itu. Apa pemimpin muda? Orang itu pun kaget, iya entah apa yang membawanya ke sini, jadi kami berhenti bekerja untuk mempersiapkan semuanya. Kudengar dia sudah selesai melakukan latihan tertutup, ucap pria itu, tapi kenapa dia datang ke sini? Usahakan bulan depan kau mendapatkan 2 kali lipat dari ini. Kau tahu alasanku menunjuk sampah sepertimu sebagai kepala desa? Oh mana mungkin, aku lupa, aku janji akan memenuhi target kali ini, akan ku ampuni kau. Terima kasih tuan. Kemudian kepala desa pun mau pergi sebentar. Bagaimana dengan orang itu, tanya pria misterius itu. Maksud Anda orang itu? Well Tasik, jangan khawatir, hatinya sangat hancur, bahkan tidak bisa mengangkat kepalanya, dia cuman pesuruh rendahan di tempat judi, ucap kepala desa itu. Apa putrinya sudah cukup umur, tanya pria misterius itu. Iya tentu, kulitnya sangat mulus, mungkin tidak lama lagi dia bisa menjadi 1 dari 3 bunga, ucap kepala desa. Kau menjaganya dengan baik supaya tidak ada yang menyentuhnya, bukan, tanya pria misterius itu. Oh ya tentu saja, ucap kepala desa, karena pemimpin muda ada di sini setidaknya kita harus memberinya pelacur, soalnya aku sangat memahaminya, ucap pria misterius itu. Kirimkan putrinya ke kamar pemimpin muda malam ini. Apa kepala desa pun kaget, tidak mungkin dia datang tanpa alasan, dia pernah menggunakan narkoba. Pasti datang ke sini untuk mendapatkan beberapa, tapi kenapa tiba-tiba kalau terjadi sesuatu bagaimana? Sudah lakukan saja, orang sepertimu tidak layak mempertanyakan perintahku, lakukan saja kalau kau ingin tetap hidup, dimengerti tuan. Sin pun berpindah, yang jaga sedang berjalan mengelilingi desa. Di perjalanan yang jaga melihat beberapa orang yang sedang tidur dan tidak bekerja. Apa kau tidak merasakan keanehan di tempat ini? Tidak ada yang aneh, jawab Yaliyoltak, jumlah orang di sini lebih sedikit dari rumah yang tersedia. Ya kan sudah biasa orang-orang mati di desa ini, jawab Yaliyoltak. Kemudian bagaimana dengan cuaca hari ini? Langitnya terang dan benar-benar panas. Ya ampun, sekarang kamu malah membahas cuaca. Kemudian melihat ada seorang wanita berjalan, kemudian wanita itu pun ketakutan dan bersujud. Meski cuacanya panas, kau memakai baju yang seharusnya dipakai di awal musim dingin. Apa aku tidak mengerti yang Anda maksud, tanya wanita itu. Kemudian yang jagak memegang pipi wanita itu, namun rambutmu juga mulai basah, apa kau lepaskan? Kemudian yang jagak membanting wanita itu, sebaiknya aku periksa sendiri. Yang jagak pun membuka rok wanita itu. Pemimpin muda, kau ini sedang apa siang bolong begini? Apalagi di luar, apa fetishmu sudah mulai merambat sejauh itu, ucap Yaliyoltak sambil memegang kepalanya. Diperlihatkan kaki wanita itu dipenuhi bentol-bentol, tidak diragukan lagi. Bunga ini bunga popi, kalau dilihat memang indah, tapi bunga ini membuat orang berhalusinasi sehingga dia menggaruk kakinya tanpa dia sadar.
Si kepala desa pun tiba-tiba terjun ke bawah air, dia pun berenang memasuki gua yang berada di dalam danau itu, kemudian dia pun keluar. Sebaiknya aku cari tempat lain, aku sudah seperti tikus got, ucap kepala desa. Di dalam gua itu pun banyak orang yang sedang main judi. Dia pun memasuki ke sebuah ruangan. Tempat ini tak lain adalah pabrik pembuatan narkoba dari bahan bunga popi. Kemana Well Tasik mungkin dia sedang bersama putrinya? Dia selalu di samping putrinya kecuali waktu bekerja. Bahwa mereka berdua, kita akan mengirim putrinya ke kamar pemimpin muda, pastikan dia membasuh tubuhnya. Membiarkan si bajingan sinting itu menidurinya setelah kau menjaganya. Selama ini, ucap penjaga itu, memang disayangkan, tapi dibutuhkan pengorbanan demi mendapatkan yang lebih bagus, ucap kepala desa. Aku mengerti, si mesum kecil benar-benar akan menggila karena gadis sepertinya. Dan di sebuah gubuk diperlihatkan seorang gadis yang sedang menyuapi ayahnya, namanya Well Haryung, putri Well Tasik. Tak lama pun ada orang yang mengetuk pintu, dia pun membuka pintunya. Ada apa? Kepala desa memanggilmu. Entahlah, pokoknya siap-siap bawa juga ayahmu. Ayahku juga, tanya gadis itu. Ia banyak omong, cepat, kalau tidak kuseret dia. Ku beritahu kau waktu 1 jam untuk bersiap. Oh ya, basuh tubuhmu dan berpakaianlah yang rapi, ucap penjaga itu. Tak lama kemudian dia pun memasuki goa itu. Perlihatkan banyak orang yang sedang main judi di sana. Dalam gumamnya gadis itu pun berkata, kenapa ayah sangat tenang? Apa di sini tempat ayah bekerja? Ngapain kau mematung di sana? Cepat jalan. Oh iya, ucap gadis itu. Oh ya, kamu masuk sendiri ke kamar, kepala desa menunggumu dan ayahmu. Aku harus memberi dia obat, dia baru saja meminum obatnya. Jadi kurasa sudah cukup, kami akan masuk bersama, ucap gadis itu. Kemudian penjaga pun menarik lengan gadis itu. Ayah, tolong aku, orang tua kami akan memberimu obat, kemarilah. Tidak, apa maksudmu? Tidak kau menyukai ini? Bukan, kami akan memberikannya padamu. Sontak ayahnya pun melepaskan genggaman tangan dari putrinya dan dia memilih serbuk narkoba. Kan semuanya akan mudah kalau kau mendengarkan. Menunggu apa lagi? Kepala desa sedang menunggumu di kamarnya. Ayah, tunggu sedikit, lebih lama lagi aku akan kembali, ucap gadis itu pun menangis sambil memasuki kamar. Selamat datang di kamarku, kau duduk saja dimanapun terserah kau, ucap kepala desa. Tidak, terima kasih, ucap gadis itu. Awalnya ayahmu juga keras kepala, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kenapa kau memanggilku? Tanya gadis itu. Hai, kenapa kau takut? Apa kau gemetaran? Bukannya kita juga sering ketemu, kulitmu sangat mulus sekali. Apa tanganku terlalu kotor bagimu? Tidak lama lagi tubuhmu juga akan kotor. Sungguh disayangkan harus berpisah dengan tubuh dosamu. Apa maksudmu? Kamu ingin melakukan apa? Tanya gadis itu. Apa kau sudah melupakan kebaikanku dalam merawatmu dengan baik sampai sekarang? Kau bisa hidup karena aku, dan ku beri kesempatan untuk membalas budi, ucap kepala desa dengan tatapan mesum. Menjauh dariku, ucap gadis itu. Jika kau mau memberi tubuhmu ini, aku akan memberikan kau pergi bersama ayahmu. Bagaimana? Cuman sebentar saja, paling cuman 10 menit. Gimana? Ucap kepala desa itu. Apakah gadis ini mau untuk disetubuhi oleh si kepala desa? Kita tunggu kelanjutannya di Distrik 404 alur cerita pendek yang didengar kami sangat miskin, ucap kepala desa.